yang terkasih, malam hari ini kita sampai pada pertemuan yang berbicara mengenai puri batin ruang yang ke-6. Ruang ini saya beri judul Pertunangan Rohani. Minggu lalu kita sudah berbicara soal jiwa yang berada dalam ruang yang kelima. Dalam ruang yang kelima, ada dua hal yang dialami oleh jiwa. Yang pertama, jiwa mengalami pengenalan akan Allah. Dan bahkan, jiwa berdiam di dalam Allah. Jiwa bertemu dengan Allah, dan bersama dengan Allah, dan bahkan jiwa berdiam di dalam Allah. Jiwa mengalami sebuah keterserapan pada Allah. Jadi jiwa ditarik pada Allah, mengalami sebuah pengalaman di mana dia berhadapan dengan realitas ilahi yang mengasihi, yang mencintai, yang sungguh luhur dan mulia. Saudara sekalian, ini sebuah rahmat bagi jiwa yang mengalami ruang yang kelima. Allah yang mengundang kita untuk ambil bagian dalam hidup ilahinya, membiarkan kita mengalami pengalaman akan Dia. Ini sebuah pengalaman keterserapan yang besar, di mana jiwa dihadapkan pada pribadi yang sangat luhur, sangat mulia, sangat indah. Saudara sekalian, inilah yang dialami oleh Santa Teresa Avila, dan ini juga menjadi tujuan dari hidup kita. Nah, yang kedua yang dialami oleh jiwa, selain dia mengenal Allah, berhadapan dengan realitas ilahi dan berada dalam Allah, dia juga mengenal dirinya sendiri. Dia melihat dirinya sendiri dan juga melihat kelemahan, kekurangan diri karena pengaruh 7 dosa pokok. Sombong, kikir, cabul, gelojo. Gelojo ini rakus, iri hati, malas, dan marah. Jadi 7 dosa pokok ini mempengaruhi karakternya, mempengaruhi dirinya, yang akhirnya membuat dia itu dalam dosa. Nah, jiwa yang berhadapan dengan Allah yang luhur dan mulia, dia juga melihat realitas dirinya yang sesungguhnya yang dipengaruhi oleh 7 dosa pokok. Mungkin tidak semuanya ada dalam diri setiap orang, tapi ada 1 atau 2 atau 3 yang sangat dominan, yang mempengaruhi seseorang sehingga dalam kelemahan dan kekurangannya dia berbuat dosa. Nah, jiwa yang demikian akhirnya melihat ketidaklayakan dan kepapaannya di hadapan Allah. Tetapi sekaligus jiwa melihat bahwa dalam kepapaan dan ketidaklayakan itu, dia dikasihi dan dicintai oleh Allah. Jadi di sini jiwa satu pihak melihat kerapuhan dan ketidaklayakannya, tapi juga melihat bahwa dirinya dikasihi dan dicintai Allah. Jiwa sekaligus melihat dirinya sebagai citra Allah, sebagai ciptaan Allah yang sangat luhur dan mulia, di mana Allah begitu mencintainya. Inilah yang dialami oleh jiwa, sehingga kita akan melihat ada tanda otentik dalam ruang yang kelima. Pengalaman yang pertama tadi, perjumpaan dengan Allah dalam lubuk jiwa, membuat jiwa mengerti bahwa Allah berdiam di dalam lubuk jiwa. Jadi, dari dalam budi yang paling dalam, bukan dari pikiran kita, bukan dari otak kita, bukan, pengertian itu timbul, tapi pengertian itu timbul dari dalam budi yang paling dalam. Di sana jiwa mengerti bahwa Allah berdiam di dalam lubuk jiwa. Maka saudara sekalian, kalau saya katakan jiwa bertemu dengan Allah dalam lubuk jiwa, bertemu bukan berarti melihat, bukan berarti melihat gambaran atau merasa dengan intuisinya, dengan imajinasinya, bukan dengan itu.
Tapi kalau dikatakan bahwa jiwa bertemu dengan Allah di kedalaman lubuk jiwanya, yang dimaksud adalah bahwa jiwa mengerti bahwa Allah berdiam di sana. Meskipun dia tidak tahu bagaimana cara dia mengerti, tapi pengertian itu timbul dan itu berasal dari budi yang paling dalam. Nah, ini tanda yang otentik kalau seorang sampai pada ruang yang kelima. Maka dengan tanpa keraguan, dia tahu bahwa Allah berdiam di dalam lubuk jiwanya, dia mulai perjumpaan dengan Allah di sana. Lalu tanda otentik yang kedua, karena jiwa melihat kelemahan dan kepapaannya serta kerapuhannya, maka dalam dirinya akan timbul sebuah toleransi kepada sesama. Dia menerima sesama dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Bukan berarti bahwa dia menyetujui atau mendukung kelemahan dan kekurangan sesama, bukan. Tapi dia memahami, dia menerima sesama dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Cintanya kepada sesama mengarah kepada kesempurnaan atau sempurna, dan itu ditunjukkan ketika dia menerima sesama dalam segala kelemahan dan kekurangannya. Karena ini timbul karena kesadaran bahwa dirinya bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Jadi saudara sekalian, dua tanda otentik ini menunjukkan bahwa, dua tanda ini menunjukkan secara otentik bahwa jiwa berada dalam ruang yang kelima. Tanpa dua hal ini, kita jangan berkhayal bahwa kita ada dalam ruang yang kelima. Saudara sekalian, berhadapan dengan Allah yang maha luhur, maha agung, dan maha mulia, dan dalam pengenalan akan diri, nah di sini jiwa akan membiarkan Allah memurnikannya. Satu pihak dia melihat Allah yang mulia, di lain pihak dia melihat kelemahan dan kekurangannya, maka jiwa akan membiarkan Allah memurnikannya. Di sini terjadi pemurnian pasif dari kelemahan karena kodrat indrawinya. Jadi kemarahan, kesombongan, kemalasan, cabul atau kesombongan yang selama ini diperjuangkan bertahun-tahun. Nah, kemudian pada tahap ini, tahap kelima, jiwa membiarkan ini diambil oleh Allah dan jiwa mengalami pemurnian pasif. Pemurnian pasif dari pengaruh bom kibul geli mama atau 7 dosa pokok. Di sini pemurnian terjadi adalah pemurnian indrawi, malam gelap indrawi, di mana pemurnian karena kodrat indranya, indrawi manusiawi yang lemah, itu disucikan dan dimurnikan. Kita lihat saudara sekalian, ini pekerjaan Tuhan pada kita. Tuhan memurnikan jiwa, memurnikan orang-orang yang memang punya, yang dianggap layak untuk itu oleh Tuhan, ya, dia yang tahu kriteria itu, tapi jiwa memurnikannya, menghilangkan kelemahan karena kodrat indrawinya. Ini di sini jiwa mengalami doa persatuan awal. Jiwa mulai disatukan Allah dalam kehendak dan cinta. Dan ini sebuah rahmat Allah. Nah, saudara sekalian, jiwa yang setia, kalau dia tetap setia dalam doa-doanya, karena bisa saja jiwa lalai. Jiwa lalai karena sudah merasa bertemu dengan Allah dalam lubuk jiwa, mengerti Allah dalam lubuk jiwa, lalu sudah saya merasa tidak perlu berdoa lagi. Mulai lalai melupakan doa-doanya. Nah, orang yang seperti itu tidak akan maju. Tapi jiwa yang setia dan ingin mengalami sebuah perjumpaan yang lebih besar lagi dengan Allah, maka jiwa akan diperkenankan masuk ke dalam ruang yang ke-6. Saudara sekalian, ruang yang ke-6 yang kita bahas pada malam hari ini oleh Teresia disebut pertunangan rohani. Jiwa mengalami pertunangan dengan Allah. Pertunangan rohani. Ruang ke-6 dapat digambarkan dengan pengalaman Petrus yang mengalami penampakan Yesus di pinggir Danau Galilea
Seperti yang diceritakan di dalam Injil Yohanes. Dalam Injil dikatakan, waktu itu Yesus sudah bangkit dan menampakkan diri kepada para murid yang menebarkan jala di Danau Galilea. Lalu di pantai itu sesudah sarapan Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Dengan semangat Petrus mengatakan itu. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Petrus masih semangat menjawab pertanyaan Yesus. Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus, karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan," kita lihat jawaban Petrus, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Ini sebuah kisah yang sangat menarik. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Peristiwa yang seakan-akan menyatakan bahwa 3 kali Petrus menyatakan tidak mencintai Yesus, menolak Yesus. Dengan satu cara, Tuhan mengingatkan kembali dosa-dosa Petrus untuk disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Di sana ada perapian, sama seperti ketika Petrus menyangkal Yesus pun ada perapian. Lalu 3 kali Petrus menyangkal Yesus, 3 kali pula Yesus bertanya kepada Petrus. Ingatan akan dosa itu dimunculkan kembali, dan sedihlah hati Petrus. Dan ia menjawab, "Engkau tahu Tuhan, betapa aku mencintai." Saudara sekalian, untuk dapat mencintai Tuhan secara sempurna dan dipersatukan dengan Dia, jiwa perlu disembuhkan dari segala hambatan-hambatan yang ada padanya, termasuk dosa. Dosa dan kecenderungan pada dosa telah membuat daya-daya jiwa, entah itu ingatan, jadi daya jiwa itu ada beberapa hal, ingatan, budi, atau pikiran, itu dan juga kehendaknya tidak lagi terarah kepada Allah. Dosa membuat kita tidak lagi mengarah kepada Allah, tapi mengarah kepada hal yang lainnya. Nah, dosa dan kecenderungan pada dosa inilah yang membuat kita atau seseorang tidak dapat mengalami persatuan definitif atau secara penuh dengan Allah. Maka dosa dan kecenderungan pada dosa inilah yang perlu dimurnikan, perlu dihilangkan dari dalam diri kita supaya kita terarah kepada Tuhan. Ingatan pada dosa, ingatan pada perbuatan yang mengarah pada dosa itu akan membuat kita memiliki kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka dosa-dosa ini perlu dosa dan akibat dosa perlu disembuhkan oleh Tuhan. Pada ruang kelima, daya-daya jiwa, ingatan, pikiran, kenangan itu seperti ditidurkan. Jiwa tidak ingat akan dosa-dosanya. Kenapa? Memang dalam tahap 5 ini jiwa hanya tahu dalam kelemah dan kerapuhannya dia punya kelemahan karena bongkibul gelimama. Tetapi ingatan dan pikiran akan dosa itu tidak ingat. Dia ingatan akan itu seperti ditidurkan.
dan seakan-akan dia terserap oleh kehadiran Allah. Jadi ada sedikit perbedaan di sini. Dalam ruang yang kelima itu bukan ingatan, tetapi yang dia tahu, yang dimengerti oleh jiwa adalah bahwa jiwa memiliki sebuah kecenderungan karena kelemahan indrawi berhubung dengan burung kibul kelima ma. Tapi dalam ruang yang keenam, daya-daya jiwa, ingatan, pikiran, dan kenangan itu seakan-akan dibangunkan dan aktif kembali, dan jiwa mulai ingat akan dosa-dosa di masa lalunya. Dan juga daya jiwa yang dihidupkan itu juga masih dipengaruhi oleh dosa. Pikiran akan dosa, pikiran untuk berbuat dosa itu ada dalam diri jiwa, dan dalam ruang yang keenam, ingatan atau pikiran atau kenangan akan dosa itu seolah-olah dibangunkan kembali dan aktif kembali. Sedangkan dalam ruang yang kelima, ini seperti ditidurkan. Sedangkan dalam ruang yang keenam itu ingatan pada dosa dan juga keinginan untuk berbuat dosa itu seperti dihidupkan kembali dan dibangunkan kembali. Dan di sini daya jiwa masih dipengaruhi oleh dosa. Nah, dalam ruang yang keenam inilah terjadi pemurnian ini. Pikiran untuk berbuat dosa, ingatan-ingatan yang mengarah pada dosa, kenangan-kenangan yang terarah kepada dosa, itu yang mau dimurnikan dalam ruang yang keenam. Di sini terjadi penyembuhan pada pikiran, ingatan, daya-daya jiwa, memori yang mengarah pada dosa itu disembuhkan. Dan hidup emosional dan bawah sadarnya pun mengalami proses penyembuhan. Di sini terjadi proses penyembuhan total. Pemurnian yang total yang hanya dapat dikerjakan oleh Allah sendiri. Saudara sekalian, untuk dapat mengalami persatuan yang definitif, persatuan yang total dengan Allah, ini memang undangan Allah bagi kita. Allah mengundang kita untuk ambil bagian dalam hidupnya, ambil bagian di dalam kodratnya. Jiwa bisa mengalami itu sejak di dunia ini, dan untuk mengalami persatuan definitif dengan Allah itu, jiwa perlu dimurnikan secara total. Bunda Maria, Bunda kita dimurnikan oleh Allah secara total, sehingga Yesus putranya dapat dikandung oleh Bunda Maria. Maria mengalami persatuan definitif dengan Allah, karena Maria dikandung tanpa noda dosa. Maria dimurnikan secara total oleh Allah, dan untuk mengalami ini pun, kita juga perlu dimurnikan secara total. Proses ini, pemurnian ini, merupakan sebuah proses yang berat bagi jiwa. Jiwa diminta untuk meninggalkan segala ingatan-ingatan pada dosa dan perbuatan dosa. Meninggalkan pikiran dan fantasi akan dosa. Juga kehendak yang bergejolak yang tidak mengenal Tuhan, ini yang dimurnikan oleh Tuhan. Ya, sebuah tahap yang berat, yang tidak mudah, sebuah proses yang berat bagi jiwa dan juga panjang. Di satu orang mungkin lebih panjang daripada yang lain. Tapi di sana dalam proses ini daya-daya jiwa itu dimurnikan oleh Allah. Ini merupakan sebuah penderitaan yang besar. Kenapa penderitaan yang besar? Karena kerap kali dosa itu sudah berakar begitu dalam pada diri kita. Ingatan pada dosa juga berakar begitu dalam pada diri kita. Dan Yohanes Salib mengatakan, kita tidak tahu bagaimana dosa itu telah meninggalkan kerak yang dalam pada kita. Seberapa besar kerak itu ada dalam diri kita, atau seberapa besar akar dosa itu tertanam dalam diri kita, kita tidak tahu pasti mengenai hal itu, tapi ketika ini dicabut akar-akar dosa itu dari dalam diri kita, ini menimbulkan sebuah penderitaan yang besar. Nah, saudara sekalian, mari kita melihat lebih jauh apa yang terjadi dalam ruang yang ke-6 ini. Memang ada sebuah penderitaan di sana, tapi juga ada sebuah sukacita yang berlimpah. Dalam ruang yang ke-6 ini ada dua
hal juga yang terjadi. Yang pertama, jiwa mengalami keterserapan dan gelombang kehadiran Allah yang sangat besar. Jadi dia mengalami kehadiran Allah yang begitu besar. Allah dilihat begitu mulia, begitu kudus, dan jiwa begitu terserap ke dalam Allah. Nah, di sini Allah di satu pihak, Allah menyatakan dirinya kepada jiwa dengan begitu jelas dan nyata. Kehadirannya dinyatakan dengan sesuatu tanda yang begitu real. Jiwa tahu dengan pasti bahwa Allah itu nyata dan hadir di kedalaman lubuk jiwanya. Dengan sebuah tanda begitu real sehingga jiwa dilebur dalam kerinduan untuk mencintai Dia. Kehadiran Allah itu membuat jiwa ingin mencintai Dia, ingin mengasihi Dia. Kehadiran Allah yang penuh cinta, yang begitu luhur dan mulia membuat jiwa ingin menyerahkan dirinya dan kemudian juga ingin mencintai Dia, melebur segala cintanya kepada Tuhan atau untuk Tuhan. Nah, di sini jiwa mengalami sebuah kepastian bahwa Allah hadir di kedalaman lubuk jiwanya. Nah, di sana dan dia menyatakan mengalami kehadiran itu. Tapi di lain pihak, saudara sekalian, Allah masih belum menyatakan dirinya sepenuhnya kepada jiwa, masih tersembunyi. Ini masih Teresa Avila menyebut tahap ini sebagai tahap pertunangan rohani. Nanti berbeda dengan tahap ketujuh. Tahap ketujuh adalah tahap pernikahan rohani. Biasanya kalau orang menikah di dalam gereja dalam sebuah upacara sakramen, ketika selesai janji pernikahan itu mempelai wanita itu selubungnya dibuka, cadarnya dibuka. Maka mempelai laki-laki bisa melihat mempelai perempuan, begitu pula sebaliknya dari muka ke muka tanpa selubung lagi. Nah, tapi di sini belum terjadi pernikahan rohani. Di sini masih terjadi pertunangan rohani. Jiwa begitu mencintai Tuhan, begitu mengasihi Tuhan, tapi Tuhan belum menyatakan dirinya secara seutuhnya kepada jiwa. Di sini, jiwa melihat siapa sesungguhnya tunangannya atau calon mempelainya. Jadi dia melihat siapa sesungguhnya Allah itu, dan dia juga melihat betapa Allah itu pantas untuk dicintai. Saudara sekalian, ini sebuah rahmat besar jika jiwa diperkenankan untuk mengalami pengalaman ruang yang keenam ini. Dia melihat Allah dalam arti tertentu, dalam keadaan yang sesungguhnya. Dia mengenali Allah, betapa dia sebagai pribadi yang pantas untuk dicintai. Ini pengalaman yang pertama. Yang kedua, yang dialami jiwa dalam ruang yang keenam ini, jiwa melihat dosa-dosa dan kebodohannya, dan betapa jiwa tidak tahu berterima kasih kepada Dia yang menganugerahkan segala-galanya. Dan bahwa sebetulnya Allah itu patut untuk diabdi dengan sebaik-baiknya. Tapi dia melihat selama ini dia berbuat dosa. Ada dosa-dosa dan ada kebodohan yang dilakukannya karena dia tidak mengabdi Allah dengan sebaik-baiknya. Sedangkan Allah menganugerahkan banyak hal kepada jiwa dan jiwa tidak tahu berterima kasih kepada Dia yang telah memberikan semuanya itu. Jadi jiwa melihat Allah, tapi juga jiwa melihat dirinya sendiri. Kalau dalam ruang yang kelima yang dilihat adalah kelemahan karena kelemahan indrawinya, tapi kalau dalam ruang yang keenam ini lebih dalam daripada kelemahan indrawi, yang dilihat adalah dosa-dosa dan kebodohannya di masa lalu. Dan di sini jiwa melihat itu merasa begitu sedih, melihat apa yang tidak dilakukan untuk mempelainya. Apa yang tidak dilakukan untuk Yesus, untuk Tuhan. Dia sedih karena tidak berbakti, tidak mengabdi Tuhan dengan baik, dengan benar. Dan
kebodohannya dirasanya tidak masuk akal. Mengapa kok saya melakukan ini? Mengapa saya tidak melakukan itu? Mengapa saya, dan seterusnya. Dia menyesali diri bila mengingat hal-hal kecil bagaimana ia melalaikan Tuhan. Saudara sekalian, di sini jiwa melihat kebodohannya dan melihat betapa dia melalaikan Tuhan, melalaikan Allah karena dosa-dosanya dan telah menyakiti hati Allah. Dosa-dosanya laksana lumpur yang kemudian terus-menerus muncul dalam ingatannya. Ini seringkali pada orang tertentu demikian. Dia ingat selalu akan dosa-dosanya, dosa yang pernah dilakukannya, dan ini menjadi sebuah salib yang berat bagi dia. Betapa dia telah melukai hati Tuhan di masa lalunya dengan dosa-dosanya. Dan ini menjadi sesuatu yang tidak mudah bagi jiwa. Menjadi sebuah salib yang berat bagi jiwa. Dia sedih, dia gemetar, dan dia mengeluh. Dan tanpa dapat dimengerti bagaimana dan siapa yang melakukannya, jiwa merasa terluka, sedih, terluka karena perbuatannya di masa lalu. Terluka karena dirinya tidak menyenangkan hati Tuhan, melalaikan hal-hal yang seharusnya dia lakukan. Tetapi sekaligus luka ini, luka yang membuatnya memiliki sebuah kerinduan untuk menyenangkan dan mencintai mempelainya. Di sini, jiwa mengalami luka yang manis. Luka karena di satu pihak dia merasa sedih, merasa telah tidak menghormati, tidak mengabdi Tuhan dengan sebaik-baiknya, tapi perasaan itu membuat dia ingin mencintai, ingin menyenangkan hati Tuhan. Ada luka, tapi kemudian luka itu membuat dia merindukan untuk mencintai dan menyenangkan mempelainya. Nah, saudara sekalian, orang yang dibawa Tuhan masuk dalam tahap ke-6 ini mengalami dua hal itu. Dua hal besar yang terjadi, dan karena dua hal itu ada dua tanda otentik yang bisa kita lihat, dua tanda, dua hal yang menunjukkan bahwa orang mengalami sebuah pengalaman otentik ruang yang ke-6. Yang pertama adalah tanda otentik itu keterserapan dalam Allah semakin intens. Semakin besar intensitasnya dan juga semakin sering dia mengalami keterserapan dalam Allah. Keterserapan yang semakin besar. Dia dihadapkan pada realitas yang maha luhur, maha agung, dan maha mulia. Ini, kalau orang mengalami ini menjadi sebuah tanda yang otentik. Yang kedua, jiwa semakin peka akan dosa-dosa di masa lalunya. Bahkan dosa yang kecil sekalipun itu dia lihat. Beberapa waktu yang lalu, dalam pertemuan yang lalu, saya pernah berbicara soal gambaran Yohanes Salib mengenai sebuah ruangan. Kalau ruangan itu gelap, maka orang tidak bisa melihat benda-benda di dalam ruangan itu. Tapi kalau cahaya itu mulai remang-remang jatuh dalam ruangan itu, orang akan mulai melihat, oh di sana ada meja, ada kursi, ada lemari, dan seterusnya. Lalu kalau terang itu semakin kuat, maka orang akan melihat di sana, oh di atas meja ada buku, di atas meja ada bolpen, dan seterusnya. Dan ketika terang itu semakin besar lagi, bahkan kotoran dan debu pun akan terlihat. Yohanes Salib menggambarkan demikian, ketika sinar terang ilahi semakin besar dalam jiwa, jiwa akan melihat dosa-dosanya dan kelemahannya. Pertama, kelemahan yang besar-besar, dan semakin dia diterangi oleh sinar terang ilahi,
Dosa-dosa kecil pun akan kelihatan dan betapa dia telah melukai hati Tuhan dan tidak mengabdi Tuhan dengan selayaknya. Maka jiwa semakin peka akan dosa-dosa di masa lalunya, akan dosa yang kecil sekalipun. Ini tanda yang menunjukkan keberadaan atau pengalaman yang otentik seorang dalam ruang yang keenam. Saudara sekalian, di sini penderitaan jiwa amat hebat. Karena dia melihat dosa-dosa, bahkan dosa yang paling kecil itu sebagai sebuah penghinaan kepada Tuhan. Disertai rasa sesal karena cintanya sudah amat berkembang, dan dia punya kerinduan yang bintas untuk mengagungkan dan memuliakan Allah. Satu pihak dia punya kerinduan yang besar akan Allah, cinta yang besar pada Allah, tapi juga di lain pihak, dia memiliki rasa sesal karena dosa-dosa yang dilihatnya dan diterangi oleh sinar terang ilahi. Dia melihat itu semua, dan di sini ada sebuah penderitaan yang hebat. Teresa Avila mengatakan, besarlah rasa sakit itu, tetapi sekaligus menyenangkan dan manis. Menyenangkan dan manis kenapa? Karena jiwa tahu bahwa dia telah melukai hati Tuhan, tapi kemudian luka itu membuat jiwa atau mendorong jiwa untuk mencintai Tuhan lebih lagi, untuk mengasihi Tuhan lebih lagi, untuk menyenangkan Tuhan lebih lagi. Maka Teresa mengatakan ini rasa sakit yang menyenangkan dan manis, luka yang manis. Teresa Avila bahkan mengatakan jiwa sesungguhnya tidak mau kehilangan rasa sakit itu, karena luka itu memberikan kepuasan yang jauh lebih besar daripada keterserapan yang nikmat tanpa rasa sakit dalam doa hening. Doa hening itu doa dalam ruang yang keempat. Jadi Teresa mengatakan demikian. Luka itu membuat jiwa ingin mencintai Tuhan lebih dalam lagi. Luka itu membuat jiwa ingin mengabdi Tuhan lebih dalam lagi, dan jiwa kemudian ditarik kembali kepada Allah untuk mengalami kasih dan kemuliaan Tuhan. Nah, saudara sekalian, semakin dalam jiwa terluka, semakin jiwa menjadi sembuh. Semakin dalam akar dosa itu dicabut oleh Tuhan, akar dosa yang mungkin tertanam ke dalam jiwa kita begitu dalam. Semakin dalam akar yang tertanam dalam hati kita itu dicabut oleh Tuhan, maka semakin itu menyembuhkan jiwa. Luka yang tertanam dalam jiwa itu dicabut, dan ini akan semakin menyehatkan jiwa. Dosa-dosa itu dan juga akar dosa itu mau dicabut dari dalam diri kita oleh Allah. Karena memang sebelum mengalami persatuan dengannya secara definitif, Allah membiarkan jiwa mengalami semuanya itu. Mengalami pengalaman keberdosaan, supaya keberdosaan itu disesali olehnya dan dibawa olehnya kepada Tuhan, dan Tuhan yang mengangkat, Tuhan yang memurnikan dan mengambil akar dosa itu dari dalam jiwa. Saudara sekalian, Teresa mengatakan, pada tahap ini, jiwa tidak perlu ragu kalau dia mengalami semuanya itu. Karena pasti Allah yang bekerja dalam jiwa dengan menggabungkan dua sifat yang bertolak belakang. Jadi ada luka yang manis. Luka yang membuat penderitaan dalam jiwa, penderitaan batin dalam jiwa, tapi juga sekaligus luka itu yang mendorong jiwa untuk mencintai Tuhan. Karena dia tahu bahwa dia belum mengabdi Tuhan. Mendorong jiwa untuk memuliakan Tuhan. Dua sifat yang bertolak belakang. Maka jiwa dapat yakin bahwa kalau dia mengalami pengalaman ini, Allah yang berkarya di dalam jiwa. Kuasa kegelapan atau setan tidak mungkin memberikan kesakitan yang hebat, tapi juga sekaligus memberikan ketenangan dan kenikmatan. Tidak mungkin setan memberikan ini. Kalau setan memberikan rasa sakit, itu disertai penderitaan, kegelisahan, dan kekacauan. Bukan kenikmatan dan juga bukan kedamaian. Itu dikatakan oleh Santa Teresa Avila.
Jadi kesakitan yang diberikan setan pasti disertai penderitaan, kegelisahan, dan kekacauan, bukan kenikmatan dan bukan pula damai. Nah, Allah yang mampu menggabungkan dua hal yang bertolak belakang itu. Kesakitan tapi yang memberikan rasa nikmat. Kesakitan tetapi yang mendorong orang untuk mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan. Menurut Santa Teresa Avila, setan tidak dapat melakukan tipuan dan memperdaya jiwa dalam tahap ini. Jadi dalam tahap yang keenam ini, meskipun setan dapat mengganggu atau kita dapat mundur, tapi Teresa mengatakan bahwa setan tidak dapat melakukan tipuan dan memperdaya jiwa di dalam tahap ini. Saudara sekalian, dalam tahap keenam, tahap pertunangan rohani, seperti orang yang bertunangan itu bisa dipisahkan. Bisa diputuskan pertunangan itu meskipun jarang terjadi. Nah, dalam ruang yang keenam ini, ketika jiwa mengalami pengalaman yang besar sekalipun demikian, jiwa dapat saja jatuh dalam dosa dan terlempar ke ruang yang sebelumnya kalau jiwa lalai. Masih belum aman di sini. Tapi nanti dalam pernikahan rohani, pernikahan itu seperti juga pernikahan dalam gereja Katolik, dalam gereja Katolik itu pernikahan itu tidak dapat dipisahkan, tidak dapat diceraikan. Terjadi sebuah persatuan yang definitif. Sama halnya pertunangan rohani ini belum persatuan yang definitif, meskipun jarang sekali orang bertunangan itu dipisahkan, tapi tetap terjadi, tetap kemungkinan itu ada. Nah, di sini dalam persatuan yang besar sekalipun, dalam persatuan besar ini, jiwa memang dapat terlempar ke ruang yang sebelumnya, tetapi di sini setan tidak dapat melakukan tipuan untuk memperdaya jiwa. Dapat memperdaya jiwa dalam tahap yang keenam ini. Jiwa dari diri sendiri tidak mampu menimbulkan luka yang nikmat. Ini dikatakan oleh Santa Teresa Avila. Meskipun misalkan orang berusaha untuk menyadari dosa-dosanya, dia melakukan permenungan yang lama dan intens mengenai dosa-dosa dan kelemahannya, dia merefleksikannya, merenungkannya, dan seterusnya. Jiwa tidak dapat mengalami luka yang nikmat kalau Tuhan tidak membiarkan jiwa mengalaminya. Allah yang memberikan pengalaman ini kepada jiwa. Dan setan juga tidak dapat melakukan itu atau menipu jiwa dengan pengalaman itu. Ini berasal dari Allah saja. Jiwa sendiri tidak dapat menimbulkan luka yang nikmat, meskipun dengan permenungan yang lama dan intens mengenai dosa-dosa dan kelemahannya. Di lain pihak, jiwa juga tidak dapat menolak luka yang nikmat itu, dan juga jiwa tidak mampu memperbesarnya. Meskipun jiwa tidak ingin merasakan sakitnya, namun ia tidak mampu untuk tidak merasakan sakitnya. Bahkan, Teresa Avila mengatakan, ia tidak pernah menyetujui untuk tidak merasakan sakitnya. Dia merasakan sakitnya, tapi juga dia merasakan sebuah kerinduan untuk mencintai. Jiwa ingin tetap mengalami sakit yang penuh kasih itu. Nah, di sini memang akar jiwa itu dibersihkan Tuhan. Akar jiwa itu diangkat oleh Tuhan dari dalam lubuk dalam diri kita. Akar yang mungkin tertanam dalam pada diri kita itu ketika dicabut tentu saja menimbulkan rasa sakit yang tidak ringan, tapi sekaligus juga memberikan kerinduan untuk mencintai Tuhan. Saudara sekalian, Teresa Avila dan Yohanes Salib memiliki pengalaman yang berbeda dalam ruang yang keenam ini. Teresa Avila menyebut ruang ini sebagai ruang ekstase. Sebaliknya, Yohanes Salib menyebut ruang ini sebagai malam gelap rohani. Kita lihat dua hal yang sangat berbeda yang dialami oleh kedua orang kudus ini. Mari kita lihat satu persatu. Teresa Avila
dalam ruang yang keenam ini, dalam tahap ini, dia mengalami banyak pengalaman ekstase. Ekstase itu adalah sebuah pengalaman di mana jiwa ditarik ke dalam Allah, mengalami tarikan ke dalam Allah, keheningan, kedamaian, dan jiwa berhadapan dengan Allah. Allah yang luhur dan Allah yang mulia, membuat jiwa, menarik jiwa sehingga jiwa berhadapan dengan pribadi yang demikian. Nah, dalam diri Teresa Avila, pengalaman ekstase menjadi sebuah pengalaman yang dominan. Menyebut ruang ini sebagai ruang ekstase. Kehadiran Allah, keterserapan pada Allah itu besar. Jiwa merasakan pengalaman keterserapan dan kehadiran Allah yang sangat besar. Di sini Teresa mengalami Allah menarik daya-daya jiwa dan segala kecenderungannya yang keliru, pikiran yang keliru, ingatan yang keliru, juga fantasi-fantasi yang keliru, itu seakan ditarik, diambil oleh Allah untuk diarahkan dalam kehendak untuk mencintai Dia. Kehadiran Allah begitu besar, begitu intens di alam oleh Teresa, sehingga dia mau menyerahkan seluruhnya, menyerahkan pikirannya, menyerahkan ingatannya, fantasinya kepada Tuhan, supaya tidak lagi terarah kepada dosa, tapi terarah pada kehendak untuk mencintai Allah. Saudara sekalian, lewat suatu cara, dalam sekejap, sang mempelai atau Allah mampu mengumpulkan segala keinginan yang bertentangan dalam diri kita. Pikiran-pikiran yang ingin berbuat dosa, pikiran-pikiran cabul, pikiran-pikiran, dan juga fantasi-fantasi yang kacau dalam diri kita yang terarah pada dosa, itu dalam sekejap Allah bisa menyatukannya menjadi satu aliran kerinduan yang amat besar dan kuat. Allah bisa menyatukan sehingga pikiran kita, ingatan kita, fantasi kita itu tidak lagi terarah pada dosa, tapi seperti seakan-akan ditarik oleh Allah untuk tertuju kepada Allah, meninggalkan pikiran-pikiran yang mengarah pada dosa. Itu kita tinggalkan, dan kemudian kita sungguh-sungguh daya-daya jiwa itu seperti direnggut oleh Allah, ditarik oleh Allah untuk tertuju kepada Dia saja. Allah mampu melakukan itu. Di sini Allah memurnikan jiwa. Nah, bahkan ketika Allah menarik jiwa, daya-daya jiwa, sehingga ada sebuah kerinduan yang amat besar dan kuat pada jiwa, seakan-akan jiwa itu pingsan. Meskipun hal ini terjadi sebentar saja, tapi sudah menghasilkan buah yang kuat di dalam jiwa. Jadi ingatan, fantasi, dan juga pikiran-pikiran yang terarah pada dosa seakan-akan dibuang oleh Tuhan, dan ada sebuah tarikan yang besar untuk mengarahkan pikiran, mengarahkan fantasi, juga ingatan-ingatan hanya pada Allah saja. Jadi saya bahkan mengatakan tarikan yang kuat sehingga membuat jiwa seakan-akan pingsan. Saudara sekalian, kita perlu mengerti bahwa apa yang dialami Teresa ini sebuah pengalaman yang luar biasa, yang ekstrim, pengalaman kehadiran Allah yang sangat ekstrim, pengalaman kehadiran Allah yang begitu besar dan begitu luhurnya dialami oleh jiwa. Ini pengalaman Santa Teresa Avila. Sehingga dia mengatakan demikian, kerinduan itu demikian kuat sehingga membuat jiwa seakan-akan pingsan. Nah, saudara sekalian, pengalaman ekstase memberikan kesan yang kuat dan mendalam bagi jiwa yang mengalaminya. Bahwa Allah hadir dan jiwa ada di dalam Allah. Saudara sekalian, meskipun demikian, pengalaman ekstase dalam ruang yang keenam ini bukan pengalaman yang hakiki. Meskipun pengalaman ekstase itu memberikan sebuah rahmat yang besar, memberikan kesan yang kuat dan mendalam bagi jiwa mengalaminya untuk mencintai dan mengasihi Tuhan, tetapi
ada banyak orang dalam ruang yang keenam tidak mengalami pengalaman sebesar Santa Teresa Avila. Tuhan memberikan sesuai dengan yang dikehendakinya. Mengapa Teresa Avila mengalami ini semua dan bagaimana, itu urusan Tuhan. Tuhan dapat memberikan pengalaman-pengalaman yang besar pada jiwa, dan dalam hal ini pada Teresa Avila itu kebijakan Tuhan. Kebijakan Tuhan untuk memberikan semuanya itu kepada jiwa. Dan akhirnya, saudara sekalian, pengalaman ekstase yang dialami itu telah memberikan sebuah keberanian besar pada jiwa untuk menyerahkan diri kepada Allah. Memberikan sebuah keberanian besar. Musa, Teresa mengatakan dalam bukunya, kalau dia tidak mengalami pengalaman akan Allah di semak duri atau semak belukar, dia tidak akan berani melakukan hal-hal yang sebenarnya jauh melampaui kemampuannya. Musa tahu bahwa dia tidak pandai bicara. Tapi pengalaman ekstase, pengalaman kehadiran Allah yang begitu kuat. Ketika Allah menunjukkan dirinya kepada Musa, pengalaman itu yang membuat Musa berani melakukan hal-hal yang sebenarnya jauh melampaui kemampuannya. Lalu Paulus sebelum masuk kota Damsik, dia juga mengalami sebuah pengalaman kehadiran Allah, mengalami perjumpaan dengan Allah, dan itu membuat Saulus memiliki sebuah keberanian dan kekuatan untuk menjadi Paulus dan ikut dalam karya Yesus. Pengalaman ekstase yang kuat dan yang mengubah baik Musa maupun Paulus diubah oleh Tuhan. Saudara sekalian, pengalaman ekstase bagi jiwa juga nanti akhirnya memberikan keberanian dan kekuatan untuk dengan segenap hati menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah. Akhirnya, pada diri Santa Teresa Avila dan juga mereka yang mungkin mengalami pengalaman-pengalaman ekstase ini, semua daya jiwanya, baik pikiran, fantasi, ingatan, hidup emosional, bahkan bawah sadarnya, kemudian akhirnya dipasrahkan secara total kepada Allah. Nah, di sini jiwa melakukan penyerahan diri yang total kepada Allah. Akhirnya melalui faal penyerahan diri yang berulang-ulang, Allah mencabut seluruh ingatan, budi, atau pikiran, kehendak jiwa yang liar itu dicabut oleh Allah sampai ke akar-akarnya ketika jiwa kemudian menyerahkan dirinya kepada Allah secara total karena berhadapan dengan yang luhur dan yang mulia. Dia kemudian mau menyerahkan semuanya itu kepada Tuhan. Di sini Tuhan mengambil dan mengangkat akar-akar dosa dalam dirinya. Ingatan, fantasi, kecenderungan, memori pada dosa itu diangkat, dan pada akhirnya Allah membebaskan jiwa dari manusia lamanya yang penuh dengan dosa. Dalam tahap ini, akhirnya atau sampai pada tahap ini, jiwa siap untuk mengalami persatuan secara sempurna dengan mempelai yang begitu dicintainya. Jadi saudara sekalian, setelah melalui tahap yang keenam ini, atau jiwa siap untuk mengalami sebuah persatuan secara sempurna karena tidak ada lagi akar dosa dalam dirinya. Yang kudus, ketika mau bersatu dengan kita, maka hanya mungkin jika kita pun kudus, kita pun suci, maka kita perlu dibersihkan dan dimurnikan oleh Allah. Lewat faal penyerahan diri yang total, akhirnya Allah mengangkat dan mengambil semua akar-akar dosa dalam diri kita, sehingga tidak ada lagi kecenderungan diri kita
baik dengan seluruh daya jiwa kita, baik dengan pikiran kita, ingatan atau fantasi kita yang mengarah kepada dosa. Nah, disinilah Tuhan mempersiapkan kita untuk mengalami persatuan secara sempurna ketika akar-akar dosa itu dicabut dari dalam diri kita. Saudara sekalian, dalam pengalaman ekstasenya, Teresa Avila akhirnya memasrahkan dirinya secara total kepada Allah, dan Allah memurnikan, menarik daya-daya jiwanya, pikirannya, ingatannya, dan fantasinya itu untuk terarah kepadanya saja. Nah, pengalaman ini nanti akan berbeda dengan pengalaman Yohanes Salib. Yohanes Salib menyebut ruang ini sebagai malam gelap rohani. Dalam ruang ini, jiwa mengalami proses kematian yang panjang. Mengalami proses kematian yang panjang. Jiwa yang berhadapan dengan Allah, dia mengalami perbedaan besar antara Allah yang luhur dan mulia, Allah yang maha suci, dan manusia yang begitu kecil dan tak berdaya di hadapan Allah. Persatuan dengan Allah yang terjadi dalam ruang yang kelima dan juga ruang keenam ini membuat jiwa mengerti bahwa dia adalah seorang pendosa besar. Nah, di sini jiwa mengalami sebuah proses yang tidak mudah, dan juga mungkin proses ini cukup panjang, cukup lama, bergantung pada akar-akar dosa itu tertanam berapa dalam pada jiwa, dan kerak-kerak dosa itu berapa tebal dalam jiwa kita. Saudara sekalian, dalam tahap yang keenam, daya-daya jiwa seperti tadi saya katakan telah dibangunkan. Pikiran, ingatan, fantasi itu seperti hidup kembali, dan lewat itu pikiran, ingatan, fantasi dia melihat dirinya tidak sebaik yang dia kira. Banyak kesalahan, kelemahan, dan juga kekurangan yang ada pada dirinya. Bahkan dalam roh yang keenam ini, jiwa melihat dalam perbuatan dan karya yang selama ini dianggapnya baik, ternyata di sana jiwa melihat bahwa perbuatan-perbuatan itu penuh dengan egoisme, penuh dengan pencarian diri sendiri. Nah, di sini jiwa melihat berhadapan dengan Allah yang luhur dan mulia dan maha suci itu, jiwa melihat ini semua, melihat kesalahan dan kekurangannya. Saudara sekalian, ini menjadi sebuah pukulan besar bagi jiwa. Jiwa melihat tidak ada sesuatu pun yang dapat dibanggakan dari dirinya. Apa yang dianggap hebat, apa yang dianggap menyenangkan Tuhan, ternyata ada ulat, ada belatung di dalamnya. Jiwa melihat yang ada pada dirinya itu keburukan semata. Nah, saudara sekalian, di sini bukan sebuah proses yang mudah bagi jiwa. Akan tetapi semakin banyak jiwa melihat keberdosaannya, semakin besar kesedihan akan dosa-dosanya, nanti semakin besar pula rahmat Allah bagi jiwa. Di satu pihak, jiwa menangis karena kebodohannya, kecandangannya, kesombongannya selama ini. Maka jiwa meratapi kebodohannya yang begitu besar karena menyepelekan dan meninggalkan Dia yang begitu mulia dalam tahun-tahun yang telah dilaluinya. Betapa jiwa menyesali telah
melalaikan tahun-tahun di masa lalunya dalam pengabdiannya kepada Tuhan. Kesedihan yang mendalam dialami oleh jiwa. Bahkan ingatan akan kerahiman Tuhan itu malah membuat jiwa semakin menderita. Allah Maha Rahim, Allah mencintai. Pengalaman akan kerahiman dan cinta itu membuat jiwa melihat betapa dia tidak tahu berterima kasih kepada Tuhan yang Maha Rahim. Allah begitu rahimnya, begitu murah hati, begitu mencintainya. Dan ini membuat jiwa semakin merasa bersalah, merasa berdosa karena dia tahu betapa dia melalaikan banyak hal dalam hidupnya. Saudara sekalian, sebuah proses yang tidak mudah. Tetapi Allah membiarkan jiwa mengalami semuanya itu untuk menyembuhkan jiwa. Dalam kelemahan-kelemahannya itu, jiwa mengalami kehancuran hati yang total. Dan bahkan menjadi hampir putus asa karena melihat semuanya itu. Saudara sekalian, Yohanes Salib mengalami ini semua. Mengalami sebuah malam gelap. Allah tidak lagi dilihat. Allah seakan-akan jauh. Yang dilihat adalah kelemahannya. Yang dilihat adalah kekurangannya. Ketidakberdayaan dan kebodohannya karena tidak mengabdi Allah. Keadaan ini dibiarkan Allah sampai jiwa mencapai sebuah kesempurnaan cinta kasih, di mana jiwa pada akhirnya dia mengalami hati yang remuk redam. Betul-betul bahwa dia merasa tidak berdaya di hadapan Allah. Betul-betul bahwa dia merasa dia itu abu dan debu di hadapan Allah. Allah begitu mencintainya, Allah begitu marahim bagi dirinya. Dan dia mengalami hati yang remuk redam. Di sanalah kemudian ketika ada hati yang remuk redam, ada sebuah penyerahan diri yang total kepada Allah. Pemazmur mengatakan, hati yang remuk redam takkan kau tolak ya Allah. Maka akhirnya, saudara sekalian, di dalam hati yang remuk redam itu, di dalam sebuah penyerahan diri yang total kepada Allah, jiwa siap untuk mengalami persatuan seluruhnya dengan Allah. Saudara sekalian, apa yang dialami oleh Santa Teresa Avila dalam pengalaman ekstasenya yang membuat dia dengan kesadaran dan kerelaan menyerahkan dirinya secara total kepada Allah, dan juga pengalaman Santa Teresa Salib dalam pengalaman malam gelap yang membuat hatinya begitu remuk redam, merasa tak berdaya, dan akhirnya berada dalam sebuah penyerahan diri yang total kepada Allah yang Maha Rahim. Keduanya mengalami sebuah pengalaman yang memang berbeda. Tapi sebenarnya pengalaman itu mau menyatakan satu pengalaman yang sama, yang dilihat dari sisi yang berbeda. Jiwa menuju pada arah yang sama. Keduanya, baik yang dialami Santa Teresa Avila maupun Santa Teresa Salib, di sana keduanya mengalami sebuah pemurnian jiwa. Jiwa dimurnikan. Yang satu pada sebuah penyerahan yang total kepada Allah, yang lain pada hati yang remuk redam dalam ketidakberdayaan, dan akhirnya juga menyerahkan diri secara total kepada Allah. Keduanya akhirnya mengalami sebuah pemurnian. Saudara sekalian, proses ini
dapat menjadi sebuah proses yang panjang. Karena manusia lama yang berdosa, yang penuh dengan dosa itu seringkali ulet susah dibentuk. Manusia kadang-kadang susah dibentuk. Dan seringkali juga dosa telah berkarat dalam jiwa dan meninggalkan jejak-jejak yang amat dalam pada jiwa. Ada lubang-lubang yang dalam pada jiwa. Kita tidak pernah tahu dengan pasti, ini menurut Yohanes Salib, betapa banyak dan dalamnya jurang-jurang dosa yang telah terjadi. Dan betapa dosa itu berakar begitu dalam pada dirinya. Kita tidak tahu pasti bagaimana dosa mempengaruhi ini semua dalam diri kita. Telah menciptakan jurang-jurang dosa yang besar, seberapa besar terjadi dan akar-akar dosa itu dalam, seberapa dalam itu tertanam dalam diri kita, kita tidak tahu. Tapi semakin dalam tentu saja akan menimbulkan sebuah proses yang cukup panjang dan lama. Jiwa seperti akar dosa itu seperti dicabut. Mencabut akar tentunya tidak menyenangkan bagi jiwa. Akar itu dicabut untuk dibuang oleh Allah. Saudara sekalian, proses yang panjang yang dialami oleh Santa Teresa Avila dan Yohanes Salib yang akhirnya mengarah pada satu tujuan yang sama, yaitu penyerahan diri yang total. Ini bisa kita gambarkan begini. Yohanes Salib dan Teresa Avila itu meskipun dia mengalami pengalaman yang berbeda, yang sama, pengalaman ekstase, berjalan dengan lampu bernyala, melihat Allah di sana, melihat yang maha luhur, yang maha tinggi hadir di sana dan ingin mengambil kehendak atau bukan kehendak, mengambil kecenderungan dosa dalam diri kita. Tapi di satu pihak, di satu sisi itu Yohanes Salib. Yohanes Salib mengalami malam gelap di mana di sana dia melihat dia tidak, maksudnya dia tidak melihat apa yang ada di sana. Nah, keduanya Teresa Avila dan Yohanes Salib itu melalui pengalaman yang berbeda, tetapi mengarah pada satu tujuan yang sama. Mereka berdua melalui jalan yang sama, tapi berada di dua ekstrem, dua tepi yang berseberangan, tidak berlawanan. Yang satu di sebelah kiri, kalau kita melihat gambar jalan ini, jalan itu jalan yang menuju pada tujuan yang sama, pada area yang sama. Tapi Yohanes Salib ada di sisi sebelah kiri, saya gambarkan ada dalam sebuah ekstrim di mana dia melihat dirinya yang penuh dengan kelemahan dalam situasi yang sangat ekstrim. Sedangkan sebaliknya, Teresa Avila mengalami sebuah pengalaman ekstrim yang lain di mana dia mengalami pengalaman indahnya Allah yang begitu mempesona dirinya, yang begitu luhur dan mulia dialami oleh Santa Teresa Avila. Jadi mereka berdua menuju arah yang sama pada dua ekstrim yang berseberangan. Tetapi banyak orang berada di jalan yang berjalan ke arah yang sama, tapi di tengah. Teresa Lisieux, pastor dari Ars, ada ada jiwa-jiwa orang kudus yang berjalan di tengah, tidak mengalami pengalaman malam gelap, segelap ya pengalaman Yohanes Salib, atau juga tidak mengalami pengalaman ekstase seperti Teresa Avila. Teresa Lisieux tidak pernah mengalami pengalaman ekstase. Juga tidak mengalami pengalaman malam gelap, segelap Yohanes Salib. Memang pada akhir ketika mau meninggal, Teresa Lisieux mengalami sebuah pengalaman kegelapan, malam gelap, tapi agak sedikit berbeda dengan pengalaman Yohanes Salib. Maka saudara sekalian, kita lihat di sini, kalau kita membaca Teresa Avila dan juga Yohanes Salib, dua tokoh ini dibangkitkan Tuhan pada zaman ini untuk mengajar kepada kita apa yang disediakan Allah dan apa yang bisa dilihat jiwa di hadapan Allah. Keduanya menuju pada arah yang sama dalam dua ekstrim yang berseberangan. Jalan yang satu, jalan Teresa Avila, kita lihat slide berikutnya. Jalan yang satu merupakan jalan dengan lampu menyala. Jiwa melihat Allah merampas daya-daya jiwa yang keliru yang selama ini ada padanya. Dia melihat apa yang hilang, tapi jiwa tahu apa yang akan menjadi gantinya. Sedangkan sebaliknya, Yohanes Salib mengalami jalan dengan lampu yang padam.
Jiwa tidak dapat melihat apa yang terjadi dengan baik. Jiwa hanya tahu kelemahan, kekurangan, cacat celahnya, dan itu ingin diambil oleh Tuhan. Dia tidak melihat apa yang menjadi gantinya. Jadi meskipun tujuan keduanya sama, tapi dialami dalam dua ekstrim yang berseberangan. Satu sisi sebelah kiri, satu sisi sebelah kanan pada jalan yang sama. Tujuan keduanya sama, itu apa? Persatuan mesra dengan Allah di kedalaman lubuk jiwanya. Saudara sekalian, dalam ruang yang keenam ini, Allah menyembuhkan hidup afektif dan emosional jiwa secara tuntas, menyehatkan dan menyembuhkan batinnya. Daya-daya jiwa, dari pikiran, fantasi, ingatan, itu sekarang diarahkan kepada Tuhan. Maka daya-daya jiwa kemudian mendukung kehendak untuk bersatu dalam mengasihi dan melayani Tuhan. Pada akhirnya inilah yang dialami oleh jiwa. Akhirnya manusia mengalami kesatuan dalam kehendak, pikiran, ingatan, dan imajinasi di dalam kasih Allah. Sebelumnya, daya-daya jiwa seperti ingatan-ingatan itu selalu mengarah pada dosa, atau terarah pada dosa, tapi ketika dimurnikan dalam ruang yang keenam, semua daya jiwa sekarang terarah untuk memuliakan Tuhan dan terarah pada kasih Allah. Kehendak dan semua jiwa sekarang diajak mengalami sukacita dalam Allah. Maka jiwa dapat berkata, makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku. Saudara sekalian, pengalaman Teresa Avila dan Yerusalem ini memang sebuah pengalaman yang ekstrim, tapi ada banyak orang yang dituntun tidak melalui jalan yang ekstrim ini. Bukan dengan lampu terang, ataupun bukan dengan jalan lampu padam, tapi jalannya biasa-biasa saja. Biasa-biasa, tidak ada gejolak yang besar di malam gelap, juga tidak ada pencerahan yang terang seperti Teresa Avila, tidak. Tapi hidup dalam situasi yang biasa, itu dialami misalkan oleh Santa Teresa Lisieux, atau juga pastor dari Ars, Yohanes Maria Vianney, dan juga banyak tokoh-tokoh lain. Mereka mengalami kehidupan yang biasa. Misalkan juga Elizabeth dari Trinitas, dia mengalami ini, habitatio Allah Tritunggal, pengalaman Allah Tritunggal ada dalam dirinya. Itu pengalaman roh yang ketujuh. Tapi tidak mengalami pengalaman se-ekstrem yang salib maupun Teresa Avila, tetapi saudara sekalian, meskipun tidak mengalami pengalaman se-ekstrem mereka, dua tanda yang menyatakan bahwa orang itu mengalami pengalaman yang otentik di ruang keenam itu tetap akan dialami, tapi dengan intensitas, dengan gradasi yang berbeda-beda. Mungkin di satu pihak yang satu orang akan mengalami pengalaman kehadiran Allah yang juga cukup besar. Di lain pihak, orang juga mengalami pengalaman keberdosaannya. Dua pengalaman ini ada dalam jiwa. Dua tanda otentik yang dialami oleh jiwa dalam ruang yang keenam itu pasti ada. Hanya saja intensitasnya yang satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Karena di sana akhirnya pemurnian itu adalah pemurnian dari akar-akar dosa. Itu diambil oleh Allah dan jiwa semua akar dosa itu diambil sehingga jiwa siap untuk disatukan atau bersatu dengan Allah. Yang kudus hanya dapat bersatu dengan yang kudus. Yang kudus hanya dapat bersatu jika yang lain itu dikuduskan atau disucikan. Hanya Allah yang mampu menyucikan itu, maka jiwa dapat bersatu dengan Allah dalam kemurnian yang dikerjakan oleh Allah sendiri dalam jiwa. Nah, saudara sekalian, inilah keluhuran yang disiapkan Tuhan bagi mereka yang setia. Kita diundang untuk mengalami pengalaman cinta yang besar dari Allah, dan juga kita diundang untuk mengalami
pemurnian, pembebasan dari dosa, akar dosa, dan kecenderungan dosa. Kita diajak mengalami itu oleh Tuhan. Undangan dari Allah bagi kita semua. Baik, saudara sekalian, inilah ruang yang ke-6. Minggu depan kita akan bicara soal ruang yang ke-7. Sebelum mengakhiri bab ini, saya mau mengatakan, minta tolong slide-nya bagian terakhir. Selain buku tahap doa, ada buku-buku Teresa Avila, Teresa Lisieux, dan Yohanes Salib itu dapat dimiliki atau dapat dibaca. Ini tersedia di Lembah Karmel, buku-buku ini. Ini karangan Romo Yohanes, ada cukup banyak buku ini, Kasih Kepercayaan Pasrah, ini tentang Teresa Lisieux, dan seterusnya. Ini bahan-bahan bacaan yang bisa dipakai untuk memperdalam pengetahuan kita akan hal ini. Kita masuk ke pertanyaan pertama. Romo, saya pernah dengar bahwa 7 dosa pokok bisa mengenai jiwa, tapi saya tidak mengerti apa bedanya 7 dosa pokok di jiwa dengan jasmani. Ya, 7 dosa pokok itu Bung Kibul Gelimama itu memang tetap menjadi sebuah kecenderungan yang didasarkan pada kodrat kita. Misalkan kesombongan itu muncul dari egoisme kita, kodrat jasmani kita, kodrati kita, indrawi kita. 7 dosa pokok ini berhubung dengan itu, tetapi juga memang ketika 7 dosa pokok ini dilakukan terus-menerus dan kemudian menjadi sebuah habit, itu juga akan melukai jiwa kita. Tapi itu akan melukai jiwa dan akhirnya membuat jiwa itu selalu jatuh pada kecenderungan atau pada dosa yang sama. Memang cacat celah yang pertama-tama didasarkan pada kodrat atau kelemahan kodrati itu juga dapat terjadi atau dapat mengenai jiwa kita, sehingga akhirnya jiwa kita selalu terarah kepada dosa yang sama, terarah pada dosa yang sama. Tapi kalau jiwa atau orang melawan kecenderungan itu, tidak sampai pada sebuah situasi di mana dia selalu cenderung pada dosa itu, maka dosa itu tidak begitu, meskipun itu sebuah dosa, tapi tidak begitu pengaruhnya begitu dalam. Memang ada saat-saat di mana ketika orang misalkan saja jatuh pada dosa kemarahan, setiap kali selalu marah, itu juga akan melukai jiwa dia. Begitu. Baik, pertanyaan kedua, Romo, saya memahami jiwa dalam ruangan kelima, maksudnya mungkin ruang keenam ya, sangat fragile ya Mo, karena jiwa begitu tulus dan murni mengasihi Tuhan dan sesama. Seringkali mudah dimanipulasi dan dimanfaatkan oleh orang-orang tidak bertanggung jawab, tanpa yang bersangkutan menyadarinya. Atau jiwa menyadarinya dimanfaatkan, tetapi dia tidak bisa mengingkari dorongan kasih itu. Begitukah, Romo? Jiwa memang mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan dalam roh yang kelima, dan jiwa juga ingin mencintai sesama, mau menyadari kelemahan sesama. Memang akhirnya di satu pihak apa yang dikatakan benar, itu sepertinya jiwa itu rapuh, mudah dimanfaatkan, tetapi juga sebetulnya akhirnya tergantung pada kepribadian orang tersebut. Tidak seluruhnya demikian. Tidak seluruhnya demikian, tampaknya memang demikian. Ada orang-orang yang memanfaatkan, itu memang bisa saja terjadi. Jiwa begitu menerima atau membiarkan kadang-kadang begitu toleransi, begitu penuh dengan pengertian, sehingga akhirnya memang benar. Kadang-kadang orang seperti dimanfaatkan. Tapi juga kita perlu membedakan ada orang-orang tertentu yang memang dari kehendaknya lemah. Dan itu bukan karena dia ada di ruang kelima, tidak selalu demikian. Tidak selalu bahwa orang-orang
yang selalu dimanfaatkan itu berada dalam ruang yang kelima. Kita perlu membedakan hal ini karena ada orang-orang yang karena kelemahan dan karena kehendak yang lemah sehingga tidak mampu untuk mengatasi hal ini. Begitu. Baik, Romo. Pertanyaan ketiga, Romo, akhir-akhir ini saat bermeditasi, saya selalu berada di dalam ruangan yang sangat terang sekali. Itu terulang, dan selalu saya berada di tempat yang sama. Bagaimana itu, Romo? Baik, kalau kita bicara soal tadi Teresia berjalan dengan lampu yang menyala, bukan berarti bahwa Teresia mengalami suasana yang terang terus, tidak. Itu sebuah kiasan lampu menyala dalam arti bahwa Teresia itu dalam doanya seringkali mengalami pengalaman keterserapan dan kehadiran Allah, di mana dia mengerti, ini poin mengerti memang penting, mengerti bahwa Allah ada dalam lubuk hatinya. Nah, inilah yang disebut pengalaman lampu dengan lampu terang tadi, lampu bernyala. Sedangkan apa yang dialami tadi, apa yang kamu alami, yang ditanyakan tadi, ini bukan seperti maksud yang dikiaskan atau dikiaskan tentang Teresa Avila, tapi itu sebuah sensasi-sensasi atau gejala-gejala yang dapat saja muncul ketika kita melakukan meditasi. Nah, kalau kita mengalami itu, jangan diperhatikan terang atau keadaan terang itu, tapi kita tetap berfokus pada Tuhan, pada Yesus. Perhatian kita arahkan pada Yesus, bukan pada terang itu. Lama-kelamaan, bisa cepat, bisa agak lama juga, sensasi itu akan hilang kalau kita mengarahkan perhatian kita pada Yesus. Jadi yang terpenting kalau kita mengalami pengalaman itu, perhatian kita tetap kita arahkan kepada Yesus. Begitu. Pertanyaan keempat, mengenal diri sendiri bisa juga kan di ruang manapun, karena mengenal diri sendiri sudah dimulai saat kita berjalan dalam ketuhanan. Mengenal diri baru dapat mengenal Allah. Berarti Allah memberi rahmat seseorang satu dengan yang lainnya bisa berbeda-beda jalannya, kapan dan di mana saja dan saat apa saja. Tanda otentik, jiwa bertemu dengan Allah di kedalaman jiwanya. Apakah tanda itu bisa seperti misalnya mendengar suara hati nurani atau rasa begitu? Baik, memang mengenal diri itu juga tanpa berdoa pun atau melalui psikologi misalkan kita juga bisa berusaha untuk mengenal diri. Tapi yang dimaksud mengenal diri di sini adalah kita mengenal diri sejati kita mengenal diri kita di hadapan Allah. Seperti apa kita di hadapan Allah. Jadi pengenalan diri itu memang punya gradasi atau punya tingkatan-tingkatan. Nah, ini maksud di sini Allah memberikan sebuah rahmat kepada jiwa untuk mengenal diri sesungguhnya di hadapan Allah, yang dimaksud. Yang pertama, yang kedua tadi soal bertemu dengan Allah tadi, bukan soal hati nurani berbicara, tapi soalnya adalah soal jiwa mengerti bahwa Allah berdiam di dalam lubuk jiwa. Jadi itu tanda otentik perjumpaan dengan Allah. Tanda otentik perjumpaan Allah itu bukan pengenalan, itu bukan pengenalan imajinasi atau imajinatif, bukan pengenalan intuisi atau intuitif. Jadi saya merasa Allah ada dalam hati saya merasa Allah ada dalam hati saya paling dalam, atau saya melihat gambaran, atau saya merasa mendengar, dan sebagainya. Bukan soal intuisi ataupun imajinatif atau intuitif, tetapi ini soal pengenalan budi yang memberi pengertian. Jadi pengenalan budi itu memberi pengertian. Kita mengerti lebih dalam soalnya daripada mendengar atau melihat atau mendapatkan gambaran, itu lebih dalam daripada itu. Mengerti bahwa Allah berdiam di dalam lubuk jiwa kita. Saudara sekalian, ini memang satu rahmat dari Tuhan. Rahmat yang diberikan Allah dalam ruang yang kelima pada jiwa-jiwa yang memang dianggap layak untuk itu. Jadi bukan soal imajinasi atau intuitif, tapi ini soalnya adalah soal pengenalan budi yang membuat jiwa mengerti
bukti bahwa Allah berdiam dalam lubuk jiwa. Begitu. Lalu pertanyaan kelima, jika ingatan-ingatan akan dosa muncul kembali, apakah itu berarti belum diampuni meskipun telah mengaku dosa? Dosa itu sudah diampuni, tetapi misalkan saja begini, ada seorang anak yang katakanlah melakukan sebuah kesalahan sehingga merugikan bapaknya, misalkan merugikan bapaknya. Dia minta maaf sama bapaknya bisa mengampuni dia. Kesalahannya diampuni. Penyesalan akan kesalahan itu berbeda dengan soal mengampuni. Jadi saya melakukan sebuah dosa di hadapan Tuhan. Saya mengaku dosa, lalu dosa saya diampuni oleh Tuhan. Tetapi saya melihat kok saya bisa melakukan itu. Kok mengapa kok saya melakukan itu? Mengapa kok saya bodoh sekali melakukan hal itu? Nah, ini jiwa melihat hal itu, melihat kebodohannya dan membuat jiwa terluka. Tetapi saudara sekalian, dalam ruang yang keenam, luka itu membuat jiwa punya sebuah kerinduan atau kehendak untuk mencintai Tuhan. Kok saya bisa ya melakukan itu? Oke lah, saya mau mencintai Tuhan lebih besar lagi. Saya mau mencintai Tuhan, saya tidak mau melakukan kesalahan itu lagi. Nah, jadi luka yang nikmat itu membuat jiwa atau mendorong jiwa untuk mencintai Tuhan. Ini bedanya kalau tanpa rahmat Tuhan atau kalau tidak di ruang yang keenam, orang bisa saja melihat dosanya, melihat kesalahannya, lalu berada dalam penyesalan. Penyesalan yang membuat jiwa menjadi putus asa. Jadi itu menjadi sebuah pekerjaan roh jahat, bukan pekerjaan Allah. Tapi pekerjaan Allah adalah jiwa melihat dosanya di masa lalu, dosa itu sudah diampuni tentu saja oleh Tuhan, tapi dia melihat apa bodohnya melakukan dosa itu, dan kebodohan yang dilihatnya itu membuat atau menggerakkan dia untuk mencintai Tuhan. Ini pengalaman ruang yang keenam, luka yang nikmat yang membuat jiwa ingin mencintai Tuhan. Begitu. Oke, baik. Wah, kita lanjut 5 pertanyaan lagi, boleh? Oke, boleh. Oke, baik. Boleh tolong kasih contohkah proses penyembuhan total oleh Allah itu prosesnya seperti apa? Prosesnya seperti apa? Itu Tuhan yang mengerjakan. Tuhan yang mengerjakan, ya yang pasti kemudian bahwa ingatan, fantasi, kemudian juga pikiran-pikiran pada dosa itu dihilangkan oleh Tuhan. Kemudian ingatan orang hanya memuliakan Tuhan, mengasihi Tuhan, mencintai Tuhan, fantasi atau gambaran atau bayangan orang yang berhubungan dengan akal budi itu juga terarah kepada Tuhan, bukan lagi terarah kepada dosa. Bagaimana terjadi itu karya Tuhan, tapi buahnya adalah bahwa ingatan daya-daya jiwa tidak lagi mengarah pada dosa, tapi daya-daya jiwa itu sungguh-sungguh terarah kepada Tuhan. Begitu. Mengapa setelah ruang 5 ingatan-ingatan akan kecenderungan dosa itu sudah ditidurkan, tapi kenapa diingatkan kembali di ruang ke-6? Apakah karena hendak dimurnikan? Iya, karena hendak dimurnikan, betul sekali. Jadi di ruang kelima jiwa melihat kelemahan indrawinya karena berhubungan dengan bom kibul gelimama. Tapi kemudian dalam ruang yang ke-6, jiwa diingatkan bahwa dia pernah melakukan dosa-dosa dalam hidupnya, dan itu menimbulkan luka yang nikmat itu. Di satu pihak menimbulkan luka, di lain pihak menimbulkan kerinduan untuk mencintai Tuhan, sehingga akhirnya nanti itu dimurnikan atau diambil oleh Tuhan dan dimurnikan oleh Tuhan. Begitu. Lalu, saat kita punya masalah, akan tetapi pikiran seolah-olah kosong, tidak sedikit pun ada dalam benak, dan hati tetap tenang damai. Di ruang manakah seseorang tersebut?
dalam dalam ruang yang keenam ini kita tidak bisa bantu apa-apa. Allah yang membantu, Allah yang mengerjakan, dan bahkan Allah yang membiarkan jiwa mengalami kesedihan itu, mengalami itu semua supaya Allah dapat memurnikan. Semakin luka itu semakin dalam, itu akan semakin memurnikan. Tapi para saudara sekalian, kita perlu ingat, ada juga penyesalan-penyesalan tertentu yang terjadi pada orang-orang mungkin di sekitar kita. Bukan berarti bahwa penyesalan itu menunjukkan bahwa dia ada di ruang yang keenam. Tidak. Ada orang-orang yang menyesal karena dosa-dosanya, tapi kemudian membawa orang itu pada keputusasaan. Nah, orang seperti ini yang perlu kita tolong. Kita bisa berbuat banyak pada orang seperti itu. Tapi pada orang yang berada dalam ruang yang keenam, dia melihat dosa-dosanya, tapi penglihatan akan kedosaan itu membuat dia ingin mencintai Tuhan, ingin mengasihi Tuhan. Kita tidak bisa melakukan apa-apa dan tidak dapat berbuat apa-apa memang. Tapi Allah lah yang dapat melakukan dan berbuat banyak pada jiwa itu. Dan Allah membiarkan orang itu mengalami semuanya. Maka saudara sekalian perlu kita bedakan antara orang yang menyesali dosa, kemudian malah membuat begitu terpuruk hidupnya karena dosa-dosanya. Inilah orang-orang seperti ini yang perlu kita tolong, tapi orang seperti ini bukan di ruang yang ke-6. Gitu, ingat. Baik, Romo. Pertanyaan ke-9. Di ruang ke-6, jiwa kan merasa sedih karena masa lalunya yang sudah menyakitkan hati Tuhan. Apakah yang dapat jiwa perbuat supaya dia bisa tidak sedih? Dan apakah kita-kita yang di dunia ini bisa bantu kondisi jiwa yang sedang di ruang ke-6? Oh, jawaban saya itu jawaban yang ini. Oh, salah baca. Salah baca. Oke, berarti sudah terjawab. Ya, Oke, berarti nomor 8 di ruang mana itu, Romo, yang ada masalah? Saat kita punya masalah, tetapi pikiran seolah kosong, tidak sedikit pun dalam benak, dan hati tetap tenang damai. Itu berada di ruang mana? Jika seorang tidak dapat kita pastikan dari ruang mana. Saya adalah setiap ruang yang saya bicarakan itu, saya memberikan sebuah ciri-ciri di mana orang mengalami bahwa dia sungguh-sungguh otentik di ruang itu. Itulah yang menunjukkan di mana orang itu berada. Bukan soal pertanyaan tadi seperti seolah-olah kosong, itu tidak menunjukkan ruang tertentu, karena di banyak ruangan bisa saja itu terjadi. Tapi tanda-tanda otentik yang saya sampaikan itulah yang membuat kita yakin bahwa orang berada dalam ruang tertentu. Begitu jawaban saya. Baik, terima kasih, Romo. Pertanyaan terakhir. Ketika berada dalam ruang ke-5, di mana seseorang menjadi lebih dapat menerima kelemahan dan cacat celah sesamanya, apakah kemudian seharusnya tidak lagi merasa tersakiti ketika sesamanya menyakitinya? Iya. Cintanya kepada sesama itu, Yohanes Tersapilah mengatakan sempurna atau mengarah pada kesempurnaan. Kesempurnaan cinta itu bukan ditunjukkan dengan berpelukan tiap hari gitu misalkan, bukan itu, tapi ditunjukkan dengan mengerti kelemahan sesama, kelemahan saudaranya, juga cacat celah saudaranya, dia mengerti dan menerima saudaranya apa adanya, dengan cacat, dengan kelemahannya, dengan kekurangannya, dia menerima saudaranya itu apa adanya. Itulah tanda di mana orang tumbuh dalam cinta yang sempurna kepada sesama. Begitu, ingat. Itu yang saya mau katakan, ingat. Oh iya, baik, Romo. Tersapilah mengatakan, sedikit sekali orang yang masuk sampai ruang yang ke-5. Saya juga mengatakan, pada zaman kita ini, banyak orang sampai atau mengalami pengalaman ruang yang ke-4. Banyak orang mengalami pengalaman ruang yang ke-4, tetapi sangat sedikit orang yang mengalami pengalaman ruang yang ke-5. Jadi kita perlu bertekun untuk sampai pada ruang yang ke-5 dan sampai ruang yang ke-6. Ruang yang ke-6 lebih sedikit lagi. Tetapi
orang yang sampai pada ruang yang ke-6 dan nanti ke-7, itu satu orang yang masuk sampai ruang yang ke-7 itu sangat berguna, lebih berguna daripada jutaan orang yang tidak sampai pada tahap itu. Jadi kita perlu berjuang bersama. Apa yang saya katakan ruang ke-5 dan ke-6 ini mau memberi semangat pada kita betapa Tuhan menyediakan rahmat yang besar, pengenalan akan Dia, bahkan hidup di dalam Dia kepada kita, pada jiwa-jiwa sejak kita di dunia ini. Bukan saja nanti pada waktu kematian, tapi setiap dunia ini Tuhan menyediakan rahmat yang begitu besar bagi kita semua. Itu yang maksud tambahkan.